yang disebut namanya 10 hari atau 2 Pentakosta ya, setelah kenaikan Yesus ke surga. Tapi ada juga beberapa gereja yang barangkali sudah tidak melaksanakan atau melakukan 2 Pentakosta tersebut karena situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Seperti kami, saudaraku, kami hanya melaksanakan 5 hari. Tetapi walaupun 5 hari itu bagi kami itu sangat efektif daripada tidak sama sekali dilakukan. Karena situasinya memang sibuk, pekerjaan dan lain sebagainya, kemacetan di kota besar ya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami adakan 2 Pentakosta. Sungguh luar biasa untuk menikmati hadirat Tuhan, bagaimana kita dipenuhi kembali, diisi kembali, disemangati kembali, didorong kembali untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita mengingat pekerjaan Roh Kudus yang turun atas 120 orang percaya di Yerusalem. Gereja Sidang Jemaat Allah menekankan pentingnya kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya bahasa roh yang terucap dari mulut mereka yang mengalaminya. Yang utama adalah bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah pintu gerbang pada karunia-karunia supranatural yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh yang memuliakan Allah. Saudara, GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, selalu menggumuli ini ya, ajaran yang alkitabiah yang layak untuk dipegang oleh GSJA supaya tidak terombang-ambing. Beberapa pandangan dari gereja kita, saudaraku, Gereja Sidang Jemaat Allah, mengajarkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus dalam dirinya sejak ia bertobat pada Yesus. Itu ada di dalam Efesus 1:13, di dalam Roma ayat 8 dan 9. Kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman setelah pertobatan, apakah segera setelah atau beberapa waktu setelah pertobatan. Roh Kudus berperan dalam pertobatan orang yang tinggal dalam hati orang percaya. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah pekerjaan lain dari Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk melayani. Jadi kalau kita kepenuhan Roh Kudus, ada kuasa untuk kita melayani, saudara. Jadi penting kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus supaya melayani kita dengan penuh kuasa. Beberapa barangkali yang belakangan ini, saudara, ajaran-ajaran yang tidak kadang yang bisa membelokkan atau bisa. Beberapa di daerah kami ada yang bahasa roh itu bisa dipelajari, katanya. Karena bahasa roh itu bisa dipelajari, saudara. Itu karunia diberikan Tuhan kepada orang yang merindukannya dan memintanya dengan sungguh-sungguh membuka hati. Jadi sudah pelajari. Jadi satu kali, saudaraku, ada anak pra-remaja kami, pra-remaja ya, anak SMP, dia ikut. Biasalah dia di kota besar kan kita tidak mengikat mereka untuk kamu selalu di sini. Nah, dia coba-coba ke situ hadir dalam acara itu. Nah, kemudian, ayo adik-adik, teman-teman, semuanya berbahasa roh, ayo katakan la 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 la, ayo la 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 la. Diajarin begitu. Wah, ini gak benar ini. Itu diberikan Tuhan kepada seorang. Jadi jangan dimain-mainkan, jangan dipelajari. Itu memang diberikan kepada kita, anak-anaknya, umatnya. Nanti kita akan belajar ke depannya. Saya dulu adalah orang yang anti dengan yang namanya bahasa roh ini, karena latar belakang saya dari Kristen Protestan. Sebelum saya masuk ke Pentakosta, Gereja Sidang Jemaat Allah, dulu, saudaraku, orang yang seperti itu menurut saya mengganggu sekali, mengganggu. Kalau ada dia misalnya ada orang yang berbahasa roh gitu ya, kadang saya ledekin, saudaraku. Akhirnya saya bertobat juga. Kan dia datang, ampun dia sebenarnya. Kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saudaraku, setelah saya mendalami, saya pelajari, akhirnya saya juga ditangkap, saudaraku. Ditangkap dan diberikan karunia bahasa tersebut. Jadi kita jangan, itu
jangan bilang nggak ada.